الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sepindah malih monggo kula panjenengan sami tansah ngujukaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang paring dhateng kula panjenengan sami nikmat, dan nikmat yang sangat besar kita rasakan hari ini adalah nikmat keimanan kita kepada Allah yang membuat kita tidak putus asa dengan keadaan apapun yang hari ini kita hadapi. Pada waktu orang bingung, kita masih punya tempat untuk menggantungkan harapan kita kepada siapa? Kepada Allah. Pada waktu orang khawatir dan takut, kenapa? Karena hari ini kita mau lari kemana? Kita lari ke selatan ada laut yang katanya akan terjadi tsunami besar. Kalau kita ke utara ada gunung berapi yang siap meletus. Di bawah kita ada patahan-patahan bumi yang siap untuk bergoncang. Tempat kembali yang paling selamat ya kembali kepada Allah. Menenteramkan hati, membuat jiwa kita selalu hidup, membuat seorang mukmin tidak pernah putus asa dengan apapun yang dihadapi. Mugi-mugi kula panjenengan sami saestu dijaga oleh Allah di atas kebenaran Islam dan dijaga seluruh urusan dunia dan akhirat kita. Monggo kita lajengaken hadirin. Kemarin kita masih membahas hadis pertama ini. Hadis pertama panjang, baru satu kalimat yang kita bahas. Hadis ini sepindah malih hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nomor hadisnya nomor 2577. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituliskan oleh Imam Nawawi dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu fima yarwi bihi an rabbih, yang diturunkan dari firman Allah Ta'ala yang maha tinggi. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ini kalimat pertama yang kemarin kita bahas. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku Allah mengharamkan kedzaliman atas diriku. Allah Ta'ala mengharamkan kedzaliman atas dirinya. Sudah kita bahas, tapi kita ingatkan sedikit. Apa maknanya hadirin? Semua ketetapan Allah, maka Allah tidak berlaku zalim. Apabila ada orang yang masuk neraka, maka Allah tidak berbuat zalim kepada orang itu. Dan itu adalah keadilan Allah. Orang yang masuk neraka itu pasti karena ada kesalahan-kesalahan yang tidak terhapus. Sehingga apabila ada orang yang masuk neraka, memang dia orang yang pantas masuk neraka. Coba bayangkan, bapak, ibu-ibu, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah punika menerangkan wonten ing kitab Madarijus Salikin tentang bagaimana cara Allah menghapus dosa dan kesalahan orang sebelum dia masuk neraka. Selama di dalam kehidupan dunia ini, Allah Ta'ala menciptakan 4 hal untuk menghapus kesalahan. 1, amal soleh. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Yang ketiga, bertaubat kepada Allah. Yang keempat, semua musibah yang dirasakan oleh manusia kemudian dia terima dengan sabar, itu menghapus kesalahan. Kalau dengan 4 cara ini belum terhapus kesalahannya, maka Allah masih melanjutkan dengan proses beratnya sakaratul maut. Itu bagi seorang muslim menghapus kesalahan-kesalahan. Pramila seorang khalifah yang dikenal dengan soleh, kesederhanaan dan jujurnya, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ngendika sebelum mati, sebelum beliau wafat, beliau mengatakan, aku berharap semoga Allah tidak meringankan sakaratul mautku, karena aku berharap kesalahan-kesalahanku dihapus oleh Allah karena itu. Nanti kemudian sakaratul maut yang berat kok belum bisa menghapus kesalahan, pancen akeh tenanan salah ini gitu. Berarti kedepe salah wong iki, Bapak. Itu masih dilanjutkan oleh Allah Ta'ala di alam barzah dengan cara beratnya pertanyaan malaikat. Malaikat Mungkar Nakir. Meskipun Mungkar Nakir itu nanti bukan perkataan Rasul nggih, tapi itu ucapan ulama, namun mboten apa-apa, intinya 2 malaikat yang menanya. Kalau kemudian dengan 2 pertanyaan itu kesalahannya belum terhapus, masih ada cara lagi yang dipakai oleh Allah, yaitu beratnya alam barzah. Karena beratnya alam barzah itu menghapus kesalahan.
ini nanti masih belum bisa menghapus kesalahannya, maka dia nanti akan merasakan bencana, yaitu goncangan besar hari kiamat. Goncangan besar belum bisa menghapus kesalahannya, maka kemudian Allah masih menggunakan lagi cara, yaitu beratnya pertanyaan ketika yaumul hisab. Itu nanti belum bisa menghapus kesalahannya lagi, maka Allah Ta'ala memberikan kepada dia cara lagi untuk menghapus kesalahannya, yaitu dengan beratnya perjalanan di atas jembatan neraka jahanam. Kok rung iso menghapus kesalahannya? Nggih pun tiba neng neraka. Berarti apa? Berarti memang orang yang masuk neraka itu orang yang sangat pantas untuk masuk neraka, karena sekian cara yang dipersembahkan oleh Allah untuk hamba-hambanya agar ketika menghadap Allah kelak di hari kiamat dalam keadaan bersih, itu tidak bisa membersihkan kesalahannya. Nggih, nggatrok paling bapak-bapak nggih. Kita memohon pelindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim di antara kalian. Salah satu dosa yang paling berat di hadapan Allah adalah zalim. Pramila kala wingi kula matur nggih bahwa urusan pertama yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala wonten hadis sahih dipun sebutaken apa? Darah, urusan tertumpahnya darah. Ya. Nabi kita Muhammad SAW wonten hadis sanesipun ngendika man zalama ala akhihi walau kana shibron tuqahu min sam'ina ardhin, atau kama qala Kanjeng Nabi Muhammad ngendika, siapapun orang yang berbuat zalim kepada saudaranya dalam urusan tanah, mengambil hak tanah orang lain tanpa izin dengan cara yang zalim, menawi wonten ing kampung niku galengane iso geser hadirin, meskipun hanya sibron, satu jengkal sekilan, maka besok di hari kiamat Allah akan menghukum dia dengan cara dibruke seluruh tanah dari 7 bumi. Ya. Maka hadirin sekalian, maka jangan berbuat zalim. Bapak ibu-ibu tasih kemutan, ini sering diceritakan oleh para ustadz ya. Ada seorang abid Bani Israel yang tidak ditunda oleh Allah masuk surga. Kenapa? Karena cabang yang dia ambil dari tetangganya tanpa izin. Ya, ini hadis, ini cerita ini sangat terkenal hadirin. Kenapa? Karena mengambil cabang pohon milik tetangganya tanpa izin. Ini kalau kita bayangkan agak susah nih. Niku misalkan begini bapak-bapak, misalkan ono wong rapat RT, misalkan itu, lo kok tuan rumah itu wapian nukoke sate klatak, semuanya, seneng banget bapak. Ini kita rano rapat RT sate klatak itu rano. Ya. Lalu kemudian rupanya tuan rumah itu lupa nyuguhke nyun ngapunten sego untu. Kan banyak yang hadir bapak-bapak rada sepuh, biasanya untune do krowok-krowok begitu. Sehingga ketika bapak-bapak ingkang hadir dahar sate klatak menika wau, beberapa orang selilitan. Nyun ngapunten cari-cari tidak ada, akhirnya mereka keluar rumah. Rupanya pemilik rumah di pojok rumah itu duwe sapu lidi, sapu sodo. Oleh hadirin, tanpa dilihat oleh pemilik rumah, diambillah lidi itu kemudian dipakai untuk membersihkan gigi. Yang diambil berapa bapak-bapak? Apa lidi sak menten iki dijukuk kabeh kan mboten nggih? Untune sepira niku mangke? Hanya diambil ujungnya saja, itu pun dibelah jadi 2. Nggih to? Kok ngertos jenengan? Lah biyen nggih ngoten niku nggih to. Zaman isih nang omah ngoten niku. Dibelah jadi 2 bapak-bapak ibu-ibu. Lalu kemudian dia pakai, kemudian dia buang. Masalahnya satu saja, dia tidak minta izin kepada pemiliknya. Kan masalah itu. Nggih, zalim loh bapak-bapak. Kenapa zalim? Karena itu bukan barang miliknya dan dia rusak dan dia tidak ngomong kepada pemiliknya. Makanya pemiliknya kalau tahu itu urusannya gampang. Mboten napa-napa Pak, jenengan ambil satu, dienggo kabeh ora apa-apa. Tapi masalahnya dia tidak minta izin kepada pemilik. Pramila sepindah malih berhati-hati nggih hadirin sekalian. Kalau ada mangga yang mentiung dari tanah milik tetangganya ke jalan, meskipun sebagian ulama mengatakan ora apa-apa, tapi akan lebih selamat kalau kita menyampaikan kepada pemilik mangga itu. Wah, ini kan milik umum, mboten, itu milik pemilik pohon.
Meskipun sudah banyak, sebagian ulama mengatakan ya tidak apa-apa, karena kalau ditanam di jalan itu ya berarti secara tidak langsung pemilik sudah mengatakan siapa yang kepengen silahkan mengambil. Tetapi kan tetap harus ada akad harusnya sih. Ojo tingak-tinggo terus dijiko gitu terus digo melayu, maka karena pemiliknya yang dhuwur. Kalau ndelok wah aku ngerti wae Mas. Kok ngertos lah kula pun nate nggih Bapak nggih. Wis tak ikhlaske Mas pokoknya. Ya. Kalimat yang kedua, Allah Ta'ala paring sabdo ya ibadi kullukum dhalun illa man ihtadaitu man hadaituhu fastahduni ahdikum. Allah Ta'ala berfirman, kalimat yang kedua ya ibadi kullukum dhalun, wahai hamba-hambaku sesungguhnya kalian dahulu itu seluruhnya tersesat, illa man hadaituhu, nanti di dalam hadis yang saya hafal illa man ihtadaitu kata Allah nggih, kecuali orang-orang yang aku berikan petunjuk, fastahduni ahdikum, maka mintalah kepada aku petunjuk, aku berikan kepada kalian petunjuk. Mari kita bicarakan Bapak Ibu-ibu. Satu, petunjuk punika terkait dengan seseorang menerima kebenaran ada dua. Ya, nanti kemudian pembagian yang kedua. Pertama, yaitu hidayatul irsyad namanya. Jadi petunjuk punika wonten kalih. Satu hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad punika punapa? Hidayatul irsyad itu petunjuk yang berupa ilmu yang dipelajari oleh manusia. Maka semakin banyak ilmu itu dipelajari, semakin mudah bagi manusia untuk mendapatkan petunjuk. Nek awake dhewe kula panjenengan sami contohnya napa? Ngaji membuka hati kita, membuka wacana kita akan kebenaran Islam. Semakin sering ngaji itu harusnya semakin mudah orang untuk menjadi semakin baik. Kenapa? Karena dia dekat dengan hidayatul irsyad. Meskipun mangke sebagian orang nek ngaji niku sing dieling-eling lucune nek mboten nggih suguhane ya, tetapi kalau kita tidak lah, maksud awake dhewe tidak masih begitu, harusnya tidak. Ya. Ada satu kisah disampaikan oleh Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, seorang ulama besar tabi'ut tabi'in, penghulunya tabi'ut tabi'in, Imam Ibnu Mubarak, Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Piyambakipun menika criyos ibu-ibu, bapak-bapak, dulu kami, maksudnya kami itu beliau dan rekan-rekan beliau, Al-Imam Fudail bin Iyad dan lain-lain. Ketika mencari ilmu pada waktu masih kecil, itu niatnya bukan karena Allah. Ya seperti anak-anak kecil itu ketika sekolah kepengen jadi insinyur, kepengen jadi ini, kepengen jadi itu, wajar, mboten apa-apa. Tetapi kemudian Allah menjadikan kami ikhlas. Kapan itu? Setelah belajar ilmu agama, belajar Islam sehingga menguasai setiap lini ilmu yang diajarkan oleh Allah Ta'ala di dalam Islam. Ya Bapak, dan itu betulan nggih, memang hari ini kalau kita cari susah. Jadi dulu para ulama itu kalau disebut namanya mujtahid mutlak, itu ulama yang menguasai semua ilmu Islam. Wis apa wae, ahli tafsir, ahli fikih, ahli usul fikih, ahli akidah, ahli macam-macam, ahli bahasa Arab dan lain-lain. Betulan. Itu namanya mujtahid mutlak. Memang kapasitasnya kalau kita cari hari ini susah ditandingi nggih. Ya. Jangan kaget kalau misalkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu menurut putranya menghafalkan 980.000 hadis. Nanti Imam Muslim itu dikatakan menghafal 1 juta hadis. Bukan Al-Quran loh Bapak. Al-Quran cetong lotrok mau hadis wis 180.000 dihafal kok. Ya. Memang kemampuannya luar biasa. Allah menjadikan ikhlas kapan? Setelah sering belajar, paham, dan memang niat belajarnya untuk melaksanakan, akhirnya ikhlas. Kenapa? Hidayatul irsyad itu sarana paling kuat untuk mendatangkan hidayah yang kedua, namanya hidayatul taufik. Hidayatul taufik itu petunjuk berupa Allah membuka hati manusia. Kalau pertama ini siapa saja bisa menjadi sarananya, termasuk Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Pramila terkait dengan hidayah yang pertama itu Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sungguh wahai Muhammad, engkau adalah orang yang mengarahkan manusia, memberikan petunjuk kepada manusia menuju jalan yang lurus. Namun bapak-bapak, ibu-ibu,
Wonten hidayah yang kedua namanya hidayatut taufik. Hidayatut taufik itu terbukanya hati manusia untuk menerima Islam. Dan ini tanda kebaikan. Ya. Kalau orang punya hidayah yang kedua itu mau apik mesti. Ingkang ngendika sinten? Ingkang ngendika Allah taala. Surat Al-An'am ayat 125. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapapun orang yang mana Allah memberikan dia petunjuk, maka Allah menjadikan orang itu dadanya lapang ketika menerima Islam, melaksanakan Islam gampang, enteng pokoknya, ora kokean alasan. Apa saja itu dilaksanakan dengan ringan. Perintah qiyamul lail kerjakan, ringan hati. Dan ini sifat para sahabat. Kalau bahasanya sahabat Abdullah bin Abbas mensifati para sahabat itu aqalluhum takallufan. Mereka ini adalah orang-orang yang paling sedikit jiwanya terbebani ketika mentaati Allah. Jadi mentaati Allah itu rasanya seneng. Bahkan ketika kehilangan segala-galanya, mereka hadapi itu dengan kegembiraan. Orang kalau bisa seperti ini, puncak keimanan dan nikmatnya keimanan hadirin sekalian. Kalau Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah nyebatakan itu orang yang beribadah kepada Allah karena mencintai Allah. Dan kata anak muda, karena cinta tahi ayam merasa coklat. Kuwi tenanan lho Bapak, mboten pitados tanyakan kepada orang yang jatuh cinta. Nggih. Itu diselatak tawon dasi rasanya enak, dijiwit oleh pacarnya, kekasihnya itu rasanya bahagia. Dan orang yang jatuh cinta kepada Allah itu demikian. Apapun takdir yang menimpa dia, sesakit apapun, dia bahagia. Contohnya sinten? Kalau Nabi Muhammad jangan tanya aja. Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Muhammad itu paling mulia, segala-galanya istimewa. Nabi Ayub alaihissalam. Wonten ing tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengisahkan Nabi Ayub itu begitu melek bangun pagi, seluruh harta dan anaknya meninggal, maka pertama kali yang beliau ucapkan itu memuji Allah. Wahai Allah, segala puji bagimu, sesungguhnya Engkau telah memberikan aku harta dan anak keturunan, dan ketika Engkau berikan kepada aku harta dan anak keturunan, tidak ada bagian diriku kecuali pasti aku memikirkan mereka. Hari ini wahai Allah, Engkau telah mengambil segala-galanya, sehingga hatiku hanya terisi Engkau semata. Segala puji bagimu. Bapak ibu-ibu mekaten. Yang kedua ini hidayatut taufik, orang dibuka hatinya oleh Allah Ta'ala, sehingga ciri khasnya orang yang mendapatkan hidayatut taufik niku napa nek jenenge kon ngibadah enteng ora kokean alasan. Ya. Dan hidayatut taufik ini hanya Allah yang maha kuasa untuk menetapkan. Oleh sebab itu Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW ketika kepingin Abu Thalib masuk Islam tetap tidak berhasil. Kemudian Allah Ta'ala mengetahui betapa kecewa dan sedihnya Nabi kita Muhammad SAW. Dikisahkan di dalam kitab-kitab tafsir, di dalam kitab-kitab sirah, ibu-ibu, bapak-bapak, waktu Abu Thalib meninggal menjelang wafat, Nabi Muhammad mendatangi beliau untuk mendakwahkan Islam. Wahai paman, ucapkanlah satu kalimat yang dengan kalimat itu aku menjamin keselamatanmu di hadapan Allah. Apa kalimat itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sampingnya Abu Thalib itu ada setan menungso, Pak. Jenenge Abu Jahal. Ada yang menyebutkan 2 plus Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ada yang menyebutkan 3 plus Umayyah bin Khalaf. Wah, itu wis wong elek pokoknya Bapak nggih. Ora mengelek. Ya, eleke kuadrat pokoknya. Itu setiap kali Kanjeng Nabi kita ngendika matur kepada pamannya, wahai paman ucapkanlah kalimat itu, langsung mereka bertiga itu nyaut, wahai Abu Thalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Diulangi lagi oleh Rasul, wahai paman ucapkanlah kalimat yang dengan kalimat itu aku jamin keselamatanmu di hadapan. Langsung disaut oleh orang-orang itu dengan ucapan yang persis berkali-kali sampai akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak masuk Islam. Nabi kita bersedih, maka Allah turunkan firman-Nya untuk menghapus kesedihan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha.
Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang paling kau cintai. Petunjuk dalam artian hidayatul taufik, bukan hidayatul irsyad yang nomor 1 tadi itu. Membuka hati manusia untuk menerima kebenaran Islam. Jadi, ini dari sisi menerima kebenaran. Dari sisi bentuk petunjuk punika wonten kalih werni, yaitu petunjuk Allah untuk menyelesaikan urusan-urusan akhirat kita. Dan ini hidayah yang paling besar. Kapan itu? Pada waktu nanti di hari kiamat orang dibimbing oleh Allah untuk berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling besar. Ya. Maka kita berdoa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu maknanya juga petunjuk nanti di hari kiamat, meskipun ayat itu minta petunjuk di dunia. Ya. Kenapa? Karena petunjuk di dunia itu sarana untuk mendapatkan petunjuk di akhirat. Petunjuk di dunia pun apa? Siratal mustaqim itu sebagian ulama ngendika Islam, sebagian ngendika Al-Qur'an. Sama itu hadirin. Maka kan disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ada yang menyebutkan Islam, ada yang menyebutkan Al-Qur'an. Ya samalah intinya ajaran Islam ini. Ya. Ini yang pertama, di sisi dari bentuk petunjuknya, menyelesaikan masalah-masalah agama, menyelesaikan masalah-masalah akhirat dan dunia terkait dengan agama, sehingga orang ini berjalan lurus di atas kebenaran setiap saat. Pada waktu dia duduk, duduknya benar. Pada waktu dia berbaring, berbaringnya mendapatkan pahala. Pada waktu dia tidak marah, tidak marahnya pun mendapatkan pahala. Pada waktu dia marah, dia pun marahnya mendapatkan pahala. Ini orang yang diberi petunjuk dalam urusan-urusan dunia. Mohon maaf, dalam urusan-urusan agama dan urusan-urusan akhirat. Ingkang angka kalih itu petunjuk yang Allah berikan kepada seseorang untuk menghadapi urusan-urusan dunia. Ini kaitannya dengan nomor 1. Siapapun orang yang menetapi kebenaran, maka Allah akan mudahkan dia di dalam menghadapi urusan-urusan dunia. Allah Ta'ala ngendika wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nggih, ketoke enteng ning abot lho, rada angel lho Bapak. Ketoke enteng ning abot, contone kula panjenengan sami pit-pitan. Nah, saya termasuk suka pit-pitan, Pak. Ning dalan makana saka omah rada adoh 7 kilo 8 kilo bane gembos. Bocor, nggih, ngranggeh sak jebule dompete keri. Enteng mboten? Ya sakjane iki enteng, Bapak niki ya 7 kilo itu ya abot yang nuntun pit gitu, Bapak. Kelihatannya ringan, tetapi itu berat loh. Tiba-tiba datang tetangganya yang naik motor, lupa kok jenengan nuntun gue ini ban kula bocor, nanti kula tambalke pundi. Itu kan petunjuk hadirin sekalian. Ya. Maka kanjeng Nabi kita Muhammad SAW dipun sebatakan kana idza faza'ul amru kana idza hazabahul amru faza'a ila shalah. Kanjeng Nabi Muhammad dipun sebatakan setiap kali beliau bertemu dengan masalah-masalah yang berat, maka segera beliau sholat. Kenapa? Subhanallah malih, jalan petunjuk untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia itu terkait dengan kesungguhan kita mentaati Allah. Semakin sungguh-sungguh orang mentaati Allah, maka nanti Allah akan semakin memudahkan urusan-urusan dunianya. Dari ini kebiasaan kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Monggo bapak ibu-ibu dibiasakan. Ya, dibiasakan. Di dalam satu riwayat yang sahih disebutkan di dalam kisah-kisah sahih di dalam Quran, Dr. Umar Sulaiman Al-Askor itu, kanjeng Nabi kita Muhammad SAW berkisah. Dulu ada nabi yang oleh Allah Ta'ala ditegur. Kenapa? Karena Nabi ini memiliki pasukan yang sangat kuat. Maka kemudian Nabi itu mengatakan, siapa yang bisa mengalahkan pasukan kita? Ora ono. Allah marah. Kenapa? Karena Nabi ini tidak mengembalikan seluruh kebaikan kepada Allah. Itu persis seperti Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya oleh seorang umat beliau, wahai Nabiullah, apakah ada orang yang lebih pandai daripada panjenengan? Nabi Musa itu lupa mengucapkan, mengembalikan semuanya kepada Allah. Nabi Musa mungkin lupa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Tidak ada. Misalkan Nabi Musa tidak. Nabi Musa itu lupa. Nabi Musa mengatakan tidak ada. Allah Ta'ala tidak suka. Kenapa? Karena seorang Nabi lalai untuk mengembalikan seluruh nikmat itu kepada Allah. Maka Allah perintahkan Nabi Musa untuk belajar kepada Nabi
Khidir yang disebutkan ceritanya wonten ing surat Al-Kahfi itu. Ya. Maka begitu selesai Nabi itu mengucapkan kata-kata itu, Allah Ta'ala dawuh kepada malaikat untuk menyampaikan, wahai nabinya Allah, Allah memberikan engkau 3 pilihan. Satu, umatmu akan dikuasai oleh musuh. Yang kedua, umatmu akan kelaparan. Yang ketiga, umatmu akan mati. Silahkan pilih. Kenapa? Karena Nabi tadi mengatakan, siapa yang bisa mengalahkan umatku. Maka kemudian Nabi kita bercerita, para nabi dan orang-orang soleh dulu itu kalau mereka menghadapi urusan yang berat, mereka sholat. Maka Nabi ini menyampaikan kepada umatnya, kemudian mereka sholat 2 rakaat, meminta petunjuk kepada Allah, mana pilihan di antara pilihan yang buruk itu yang paling ringan. Dikuasai oleh musuh, cilaka mencit. Kelaparan yang mati bisa seluruhnya. Kenapa? Karena semuanya kelaparan. Maka Nabi itu minta kepada Allah setelah sholat 2 rakaat pilihan yang paling baik, dan kemudian pilihannya jatuh pilihan yang ketiga, dan dikabulkan oleh Allah. Dalam satu hari 80.000 orang meninggal. Ini yang 80.000 itu. Rupanya itu yang paling ringan. Butuh petunjuk loh bapak-bapak. Masih ingat di dalam hadis sahih yang lain Rasul kita bercerita, dulu ada seorang abid Bani Israel yang diajak berzina oleh seorang wanita, mohon maaf, penjajah tubuh, cantik jelita, tapi dia menolak. Ya. Kemudian wanita ini memberikan pilihan. Pilihannya minum khamr, berzina dengan dia, atau membunuh anak kecil yang ada di dalam ruangan itu. Ahli ibadah ini mungkin lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mikir-mikir di antara 3 pilihan itu dosa yang paling enteng ngendi yo. Maka dia mengambil khamr, Bapak. Dia minum khamr itu karena dia punya anggapan itu dosanya paling ringan. Tapi begitu dia minum khamr, rupanya dia lupa segala-galanya, sehingga akhirnya dia mau diajak berzina oleh wanita itu. Dan ketika selesai berzina, dia sadar ada seorang anak kecil yang melihat, dan dia takut kalau nama baiknya jatuh, maka anak kecil itu dibunuh. Sehingga tiga-tiganya dikerjakan. Maka kemudian orang-orang Arab menyebut al-khamru itu apa? Ummul khaba'is, simbahnya keburukan. Maknanya pun apa? Bismillah malih kalau panjenengan sami betah. Maka Rasul kita itu mengajarkan kita sholat istikharah salah satunya, atau tadi sholat 2 rakaat. Nek simbah-simbah nyebatakan hajat namanya, sholat hajat. Kalau Rasul kita tidak menyebutkan nama, tapi intinya yaitu setiap kali bertemu dengan masalah, sholat 2 rakaat, minta kepada Allah petunjuk untuk menyelesaikan masalah itu. Dibiasakan, nopo mawon bapak ibu-ibu. Ya, anak-anak yang mau masuk ke ruangan ujian, minta kepada Allah kemudian sholat 2 rakaat sik. Mboten napa-napa ten pundi papan, karena semua tempat disucikan oleh Allah Ta'ala kecuali kamar mandi. Ya. Kandang unta yang kedua kata Nabi kita Muhammad SAW, dibiasakan. Punapa kemawon, ini penting Bapak. Untuk apa? Untuk menjadikan kita orang-orang yang tersambung hati kita dengan Allah setiap saat. Karena sambungan hati kita dengan Allah itu menentukan bantuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan hadis sahih, hadis qudsi lagi, hadis tipun riwayatkan Imam Muslim lagi. Allah Ta'ala berfirman, au kama qala, wa ana ma'abdi haitsu zakaroni wa taharakat bi syafatahu. Allah Ta'ala berfirman, aku Allah itu selalu bersama dengan hambaku selama hambaku itu ingat kepadaku, dan selama lisannya bergerak-gerak untuk memuji aku. Bahkan dalam keadaan paling mustahil sekalipun. Bapak kula nate criyos nggih. Dulu ada seorang tokoh Turki yang terkenal sebagai Syahidul Adzan. Ya. Adnan Mandres. Panjenengan bika di Google namanya muncul Syahidul Adzan, orang yang mati syahid gara-gara azan. Kenapa? Dia adalah Perdana Menteri yang sekitar tahun 60-an atau 70-an itu mengembalikan azan ke dalam bahasa Arab dan menghidupkan sekitar 10.000 madrasah yang sebelumnya dihapus oleh Kemal Atatürk. Dikembalikan. Itu Bapak ada ceritanya. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Azam di dalam
Al-Manar Al-Mudhoyyah itu wonten kitab beliau yang beliau tulis itu. Beliau menyampaikan bahwa Adnan Mandres ini kok begitu kekeh sampai dia rela digantung, 3 orang yang digantung waktu itu. Ya, itu ceritanya Bapak. Adnan Mandres ini naik pesawat, tiba-tiba pesawatnya itu rusak. Adnan Mandres tahu pesawatnya akan jatuh. Dikisahkan oleh Dr. Abdullah Azam rahimahullah. Ketika pesawat itu akan jatuh, maka Adnan Mandres ini berdoa, wahai Allah, kalau engkau selamatkan aku dari musibah ini, aku berjanji akan mengembalikan adzan ke negeriku dan menghidupkan madrasah-madrasah itu. Betul Bapak, jatuh hancur mati kabeh kecuali 1 orang. Siapa itu? Adnan Mandres ini. Sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Bisa Bapak, bisa. Dan betul-betul dilaksanakan. Begitu beliau kembali ke tampuk kepemimpinan, beliau kembalikan adzan ke dalam bahasa Arab. Waktu itu Turki masih di puncak-puncak sekulerismenya, digantung, dan beliau tidak mau mengambil dan menghapus kembali adzan yang beliau kembalikan ke dalam bahasa Arab dan menghidupkan sekitar 10.000 madrasah. Maknanya pun maknanya bagi Allah mendatangkan kebaikan bagi seorang manusia gampang. Maka sepindah malih sambung hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Cekap Bapak nggih setengah jam ingkang saged kula aturaken baru 2 kalimat ini, 1 hadis belum selesai nggih Pak. Harusnya panjang ini. Nggih, mugi-mugi Allah taala memudahkan urusan dunia akhirat kita. Semoga Allah memberikan kita sehat, panjang umur, ya, kita semuanya, keluarga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan, pernyataan yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.